Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to Science Session with Ibu Suri Puspita, Guru Ilmu Pengetahuan Alam SMP Negeri 38 Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah pada manusia bagian 1 komponen darah. Sudah siap belajar untuk hari ini? Oke, mari kita mulai. Let's have fun. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem peredaran darah manusia bagian 1. Suri Puspita MPD, SMP Negeri 38 Padang. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk pengangkutan darah di dalam tubuh makhluk hidup yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Pernahkah Ananda mengalami luka? Pada saat kita luka, apa yang akan terjadi? Ya, benar. Ketika kita luka, pembuluh darah akan bergesekan sehingga mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini akan menyebabkan darah kita keluar. Sehingga pada pertemuan hari ini untuk mendalami materi sistem peredaran darah, kita mulai pada bagian 1 yaitu komponen darah. Sebelum kita lanjutkan, tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai adalah melalui video, pengamatan gambar, dan informasi dari guru, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi 3 fungsi darah, menyebutkan 3 komponen darah, mengidentifikasi karakteristik komponen darah, dan menyebutkan fungsi-fungsi komponen darah. Darah. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi oleh cairan ekstraseluler. Kata sel ditujukan kepada eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih. Sedangkan fragmen sel ditujukan kepada trombosit atau kepingan darah. Dan cairan ekstraseluler yang mana ekstrak artinya luar, seluler artinya sel. Jika diartikan, ekstraseluler adalah komponen cair yang berada di dalam komponen cair yang berada di luar sel yang mengelilingi 3 komponen darah. Nah, komponen cair ini disebut sebagai plasma darah. Plasma darah ini banyak mengandung protein. Salah satu protein yang ada dalam plasma darah adalah albumin, globulin, dan fibrinogen. Fungsi darah sebagai transportasi. Yang pertama, transportasi dalam mengedarkan sari-sari makanan. Yang kedua, mengangkut oksigen dan karbon dioksida serta sisa oksidasi. Yang ketiga, mengedarkan hormon. Hormon adalah zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu untuk aktivitas sel tubuh. Nah, kedua, darah itu berfungsi sebagai antibodi. Darah berfungsi sebagai penutupan luka dan darah berfungsi sebagai pengatur suhu. Plasma darah. Plasma darah memiliki ciri-ciri berikut. 1. Cair, warna kekuningan. 2. Jumlah 55% dari seluruh volume darah. 3. Komposisinya 92% air, 8% bahan penting seperti protein, glukosa, dan imunoglobulin. Nah, protein yang terdapat pada plasma darah sudah kita sebutkan di bagian awal. Yang pertama tadi adalah albumin, lebih kurang 54%, yang berfungsi untuk regulasi atau pengaturan pH. Yang kedua adalah globulin, yang berfungsi sebagai antibodi. Yang ketiga fibrinogen, yang berfungsi sebagai pembekuan darah. Plasma darah jika dilihat ini dalam pembuluh darah, dan plasma darah itu bagian yang berwarna kekuningan. Jika dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lebih kurang 55%
plasma darah itu terkandung di dalam tubuh kita. Eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki ciri-ciri berikut. 1. Bulat pipi di bagian tengahnya cekung atau bikonkav. 2. Warna merah karena mengandung hemoglobin atau Hb. 3. Tidak berinti, umur lebih kurang 120 hari. 4. Jumlah 4-5 juta sel per milimeter kubik darah. 5. Diameter 7-8 mikrometer dan ketebalannya 1-2 mikrometer. Fungsi eritrosit adalah pengangkutan sari makanan, mengikat oksigen oleh Hb, dan membantu proses pertukaran gas O2 dan CO2 di dalam paru-paru. Kira-kira bentuk sel darah merah itu seperti ini. Jika pandangan tepi atau tampak samping terlihat cekungan, dan jika dilihat seperti pandangan hadapan terlihat seperti pipih. Leukosit atau sel darah putih. Leukosit ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya tidak tetap atau istilahnya adalah ameboid. Yang kedua, tidak berwarna dengan gerakan yang bebas. Yang ketiga, dia berinti, umurnya 13-14 hari. Dan jumlahnya di dalam tubuh manusia 6.000 sampai 9.000 sel per mili darah. Nah, fungsinya untuk antibodi pada partikel asing yang menyebabkan penyakit atau infeksi. Penyakit dan infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Nah, leukosit terbagi menjadi dua. Yang pertama agranulosit atau yang tidak berongga. Yang kedua granulosit atau yang berongga. Leukosit atau sel darah putih yang bergranula atau yang berongga dan yang tidak bergranula atau agranulosit terbagi lagi. Yang pertama adalah eosinofil 2-4% yang mempunyai bintik berwarna merah, jumlah meningkat jika dalam tubuh terdapat parasit. Yang kedua basofil 0,5-1%, yang mana granulanya berwarna biru, berperan dalam reaksi alergi. Kemudian ada neutrofil sebagai fagositosis dengan cara melakukan endositosis terhadap partikel asing, artinya dia akan memakan parasit tersebut. Kemudian ada limfosit yang mana komposisinya 20-25% dan menjaga sistem imunitas kita. Kemudian yang terakhir adalah monosit 3-8% yang memiliki inti yang sangat besar, bentuknya bulat atau bentuknya bulat panjang, yang mana kerjanya melindungi tubuh dengan cara endositosis. Nah, berikut gambar dari jenis-jenis leukosit atau sel darah putih. Ada neutrofil, ada monosit, ada limfosit, dan ada eosinofil. Nah, rongga yang dimaksud di sini adalah bagian yang ibu tunjuk. Ini merupakan rongga. Trombosit atau keping darah. Trombosit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya tidak teratur atau seperti kepingan dengan diameter 2-3 mikrometer. Yang kedua, dia tidak berwarna dan tidak ada kandungan Hb. Yang ketiga, dia memiliki inti, umurnya 7-8 hari. Dan yang keempat, jumlah 200.000 hingga 400.000 sel per mili darah. Nah, fungsi dari trombosit ini dalam pembekuan darah dengan membentuk benang-benang fibrin. Nah, proses pembekuan darah. Bagaimana sih proses pembekuan darah terjadi saat luka? Ya, ketika kita luka, maka trombosit akan pecah. Nah, trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase dan vitamin K. Kemudian dengan bantuan ion kalsium plus akan membentuk protombin menjadi trombin. Kemudian trombin dengan bantuan ion kalsium plus akan membentuk fibrinogen. Kemudian fibrinogen diubah menjadi benang-benang fibrin sehingga luka kita menjadi tertutup. Nah, mari kita amati proses penyembuhan luka melalui video berikut ini.
Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya luka. Tapi apakah kalian penasaran bagaimana luka bisa sembuh dengan cepat? Anggap saja kalian sedang mengatur beberapa berkas berupa kertas dan ups, tiba-tiba tangan kalian tersayat. Bagaimana cara tubuh kita mengatasi begitu banyak bakteri di sekitar kita yang bisa saja masuk melalui luka tersebut? Tujuan dari sistem imun kita adalah memulai proses inflamasi supaya penjajah yang datang dapat diisolasikan atau dihancurkan, menyingkirkan puing-puing yang tersisa, dan proses penyembuhan dapat segera dimulai. Anggaplah suatu bakteri masuk ke tubuh kita melalui luka. Makrofag yang sudah siap di area tersebut akan mulai menelan bakteri-bakteri yang berusaha menyerang. Hampir secara langsung, sekelompok sel bernama mast cells atau sel mast yang mirip dengan basofil mengeluarkan zat kimia bernama histamin. Zat ini memicu dilatasi pembuluh darah di area tersebut sehingga jumlah darah yang menuju area itu akan meningkat. Yang berarti jumlah sel darah putih yang datang ke lokasi pun meningkat. Histamin juga mempunyai efek meningkatkan permeabilitas kapiler, yang berarti pori kapiler tersebut akan melebar dan sel darah putih lainnya dapat keluar dari pembuluh dengan lebih mudah, membantu teman seperjuangannya yang sudah bertarung terlebih dahulu. Selain itu, akan terjadi reaksi yang bernama pembengkakan. Secara medis dikenal dengan nama edema dan biasanya disebabkan oleh gradasi tekanan yang ada di antara kapiler yang tekanannya lebih tinggi karena dilatasi dan lokasi luka atau cairan interstisial yang mempunyai tekanan lebih rendah. Karena ini, cairan dari kapiler akan bocor ke tempat di mana tekanan lebih rendah dan menyebabkan bengkak di daerah tersebut. Sel-sel yang dibutuhkan untuk bertarung melawan penjajah sudah siap. Barisan pertama berisi neutrofil yang membantu membunuh lawan. Sel lainnya termasuk monosit yang berubah menjadi makrofag dalam 8 sampai dengan 12 jam. Neutrofil dan monosit akan membantu menghalangi infeksi dan bahkan jumlah neutrofil dapat menjadi 5 kali lipat dari jumlah normal dalam beberapa jam. Sekarang, di saat sel-sel yang bertarung telah mencapai lokasi luka, sel yang bertanggung jawab dalam menutup luka pun akan mulai bekerja. Ini termasuk faktor pembunuh. Pada dasarnya, setelah area luka yang didatangi bakteri dibersihkan oleh sel darah putih, yang harus dilakukan sisanya hanyalah regenerasi kulit dengan memperbaiki jaringan yang terluka. Terlihat sederhana dari luar, namun cukup kompleks, bukan? Nah, bagaimana dengan penjelasan Ibu tadi? Apakah Ananda sudah memahaminya? Semoga Ananda sudah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan terkait komponen-komponen darah. Untuk lebih memahami, marilah kita berlatih pada soal-soal berikut ini. Baik, pada materi sistem peredaran darah pada manusia, bagian 1 terkait komponen darah, kita akhiri sampai di sini. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat membantu pemahaman Ananda terkait komponen darah, apakah itu terkait ciri-cirinya, fungsinya, ataupun mengidentifikasi bentuk dari komponen darah tersebut. Sampai jumpa pada video berikutnya dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. See you dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.